Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Maulana dengan NIM L1A119025 dari kelas R002, Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang teknik pemeliharaan tanaman hutan. Oke, kita langsung saja. Pemeliharaan tanaman hutan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keberhasilan tanaman. Keberhasilan ini diperlihatkan oleh kondisi tegakan yang mempunyai kualitas baik sesuai dengan tujuan penanamannya. Pemeliharaan hutan memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, tindakan pemeliharaan hutan harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. Ada 3 syarat dalam pemeliharaan hutan, yaitu yang pertama, menguasai teknis yang meliputi kelengkapan peralatan dan keterampilan tenaga kerjanya. Yang kedua, tindakan pemeliharaan tidak boleh merusak lingkungan. Dan yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan harus dapat dikembalikan dari hasil yang dipelihara. Pemeliharaan sangat diperlukan karena terdapat 2 masalah utama setelah kegiatan penanaman di lapangan, yaitu kematian bibit dan pertumbuhan tidak normal. Faktor yang mempengaruhi kematian bibit di lapangan yaitu yang pertama, keterampilan menanam, terutama kedalaman penanaman dan kegemburan tanah di sekitar akar. Yang kedua, kondisi cuaca yang berubah saat setelah penanaman. Yang ketiga, kondisi anakan, akar yang rusak atau bibit tersebut stres karena transportasi dan sebagainya. Yang keempat, kondisi tanah yang kurang baik, tergenang atau tererosi permukaannya. Lalu, serangga, gulma kompetitor, dan binatang. Bila kematian setelah penanaman cukup tinggi, maka harus dilakukan penyulaman. Penyulaman harus segera dilakukan dalam beberapa bulan. Keterlambatan penyulaman akan mengakibatkan variasi pertumbuhan tegakan yang cukup tinggi. Bibit yang digunakan untuk penyulaman harus sehat dan lebih besar sedikit dari rata-rata dengan pertumbuhan akar yang baik. Kadang-kadang pohon muda pertumbuhannya lambat tapi tidak mati. Ini dapat terjadi kapan saja, tetapi yang paling umum terjadi sebelum tajungnya saling menutup. Cirinya pohon tersebut hanya hidup dengan daun kecil, tidak sehat, dan tumbuh hanya beberapa sentimeter per tahun. Ada beberapa sebab pertumbuhan pohon tidak normal, yaitu yang pertama, salah memilih jenis. Yang kedua, kekurangan hara akut secara langsung. Yang ketiga, kondisi fisik tanah yang jelek karena kompak atau erosi. Yang keempat, tidak adanya mikroorganisme simbiotik yang berguna seperti mycorrhiza dan rhizobium. Yang kelima, mempunyai pertumbuhan yang tidak biasa seperti rumput dan sering terjadi pada Pinus marcosi. Lalu kurangnya penyiangan, naungan berat, dan terlalu lama. Lanjut, yang pertama, mengatasi pertumbuhan yang lambat. Pada umumnya, hal yang pertama kali dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan tanaman yang lambat adalah dengan mengontrol kompetisi dengan vegetasi pengganggu melalui penyiangan. Yang kedua, tindakan pemupukan. Tindakan pemupukan sangat dianjurkan untuk dilakukan bila telah teridentifikasi dengan tepat adanya kekurangan hara. Lalu, mengganti dengan tanaman yang baru. Mengganti dengan tanaman yang baru dilakukan apabila pertumbuhan yang lambat disebabkan oleh sifat fisik tanah dengan mempersiapkan lahan yang lebih baik terlebih dahulu. Lalu, tapak yang jelek. Tapak yang jelek dan mengakibatkan pertumbuhan jelek sebaiknya tidak ditanami. Atau yang kedua, penyiangan. Penyiangan merupakan kegiatan pembuangan vegetasi pengganggu dengan tujuan menghindarkan persaingan hara, air, dan cahaya.
Kegiatan penyiangan dilakukan mulai tahun pertama sampai tajuk saling menutup atau mencapai ukuran tertentu sehingga bias berkompetisi dan menekan pertumbuhan gulmanya. Ada 2 langkah dalam kegiatan penyiangan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, kontrol gulma di permukaan tanah. Meliputi kontrol terhadap lumut, herba, dan semak yang secara langsung berkompetisi dengan tanaman baru yang harus dikontrol sejak penanaman. Lanjut, yang kedua, pembersihan dan kegiatan pembebasan. Meliputi kegiatan pembuangan, penanaman pengganggu, pembuangan pohon yang tidak diinginkan, dan liana. Kegiatan ini dilakukan beriringan dengan pembuangan gulma di permukaan dan diperlukan dalam jangka waktu beberapa tahun. Perlunya kegiatan penyiangan. Vegetasi pengganggu atau yang disebut dengan gulma sebagai kompetitor tanaman pohon dapat mengganggu melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, gulma secara langsung sebagai kompetitor terhadap cahaya, air, dan hara. Yang kedua, gulma dapat melilit pohon dan akhirnya mematikan melalui penaungan yang berat. Yang ketiga, vegetasi permukaan yang lebat dapat menyebabkan meningkatnya peluang kebakaran dan juga sebagai pelindung binatang dari serangan predator alam seperti tupai. Lanjut, yang kedua, intensitas penyiangan. Intensitas penyiangan sangat bervariasi dan tergantung dari jenis pohon yang ditanam. Ada 3 faktor yang mempengaruhi intensitas penyiangan, di antaranya yang pertama, jenis pohon. Untuk jenis pohon yang memerlukan cahaya pada saat pertumbuhan mudanya seperti akasia mangium, penyiangan sangat penting dilakukan. Tapi untuk pohon yang menghendaki naungan pada waktu mudanya seperti meranti, sangat tergantung pada penaungan alami, sehingga pembersihan total justru akan mengganggu pertumbuhannya. Yang kedua, kondisi tanah. Kesuburan tanah, adanya biji gulma dan stam yang masih hidup, serta perlakuan persiapan tempat tumbuh, semuanya mempengaruhi jenis dan vigor pertumbuhan gulma. Yang ketiga, iklim. Curah hujan sangat mempengaruhi pertumbuhan gulma. Frekuensi penyiangan lebih sering di daerah basah dibanding di daerah kering. Namun demikian, penyiangan di daerah kering terutama terhadap gulma yang ada di sekitar pohon adalah sangat penting karena gulma sebagai kompetitor utama air tanah. Oke, lanjut ke pemupukan. Sebagaimana tanaman yang lain dan juga manusia, pohon memerlukan makanan untuk pertumbuhannya. Makan untuk pohon disebut unsur hara atau secara populer disebut dengan pupuk. Ada 3 jenis varian pupuk, yaitu yang pertama pupuk organik, yang kedua pupuk anorganik, dan yang ketiga pupuk hayati atau pupuk biologi. Yang dimaksud dengan pupuk organik adalah jenis pupuk yang bahan dasarnya dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Contohnya misalnya pupuk kompos. Yang kedua, pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah jenis pupuk mineral yang diproduksi oleh pabrik atau juga biasa disebut pupuk kimia. Contohnya misal pupuk urea, NPK, dan lain-lain. Yang ketiga, pupuk hayati atau pupuk biologi adalah jenis pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang dapat membantu tanaman memperoleh nutrisinya. Pupuk ada bermacam-macam bentuk, ada yang padat dan juga ada yang cair. Yang padat misalnya seperti urea, NPK, TSP, dan lain-lain. Dan pupuk yang cair misalnya seperti kosarin.
Pemupukan dilakukan apabila terjadi kekurangan hara. Pada umumnya, pohon menunjukkan kekurangan hara dikarenakan oleh yang pertama, tumbuhnya pada tanah yang kritis. Yang kedua, siklus hara kurang baik yang disebabkan oleh akumulasi bahan organik sehingga terjadi imobilisasi unsur hara. Yang ketiga, adanya pencucian oleh air hujan, terutama pohon yang tumbuh di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Yang keempat, pohon yang tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit. Yang kelima, tidak adanya cendawan mycorrhiza atau rhizobium. Secara umum, pohon yang kekurangan nutrisi mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhannya stagnan atau vigornya rendah. Yang kedua, terjadi perubahan warna pada daun. Yang ketiga, terjadi perubahan anatomi, keguguran pucuk dan mata tunas serta keriting. Lanjut, waktu pemberian pupuk sebaiknya memperhatikan tahap perkembangan pohon sebagai berikut. Yang pertama, beberapa saat setelah penanaman atau dalam 3 bulan pertama. Yang kedua, setelah penanaman sampai penutupan kanopi dan menunjukkan tanda-tanda defisiensi. Yang ketiga, sejak awal penjarangan. Yang keempat, 3-10 tahun sebelum rotasi. Pemangkasan. Pemangkasan cabang merupakan kegiatan pemotongan cabang-cabang yang masih hidup. Mata kayu yang terlalu besar biasanya akan mempengaruhi kekuatan kayu, sehingga perlu dikontrol melalui kegiatan pemangkasan. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas produk kayu pada akhir daur. Pemangkasan rendah merupakan kegiatan pembuangan cabang pada ketinggian 2 meter ke atas atau pada saat kanopi sudah tertutup. Ini disebut sebagai pemangkasan bawah dan dilakukan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mempermudah jalan masuk untuk pemeriksaan tanaman. Yang kedua, mengurangi bahaya api. Yang ketiga, mempermudah proses penjarangan. Yang keempat, memproduksi kayu yang bebas mata kayu di bagian pangkalnya. Lanjut, pemangkasan rendah merupakan pekerjaan manual dan memerlukan biaya yang besar. Peralatan yang digunakan meliputi kampak, gergaji, dan chainsaw. Yang kedua, penjarangan. Penjarangan mengurangi jumlah pohon agar pohon yang ditinggalkan mempunyai cukup ruang untuk perkembangan tajuk dan akar, sehingga perkembangan riap dapat mencapai ukuran yang dapat digunakan dengan cepat. Yang kedua, menciptakan tegakan yang higienis dengan membuang pohon-pohon yang mati karena penyakit, rusak, dan mengurangi kompetisi untuk menghindari stres yang akan merangsang timbulnya penyakit. Yang ketiga, menghilangkan pohon-pohon yang jelek pertumbuhannya, seperti bengkok, menggarpu, atau yang lainnya. Yang keempat, memberikan kenyamanan bagi pohon-pohon yang mempunyai bentuk dan figur yang bagus sebagai tegakan akhir daur. Yang kelima, mendapatkan pemasukan antara dari penjualan kayu hasil penjarangan. Nah, sekian dulu informasi mengenai teknik pemeliharaan tanaman hutan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.